Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ani Nuraini MPD selaku dosen mata kuliah perkembangan peserta didik SD dan juga teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan Abel Naila Adiba Sumarna dengan NIM 2201205, Ayu Yun Yulianti dengan NIM 2206682, Magfira Salsabila dengan NIM 2201163 dan Silva Dwi Nurani dengan NIM 2201149. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai perkembangan aspek sosial emosional peserta didik di SD. Baik, materi pertama yaitu tentang perkembangan sosial emosional anak kelas 1 usia 6-7 tahun yang akan disampaikan oleh Saudari Abel Naila. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sosial emosional anak kelas 1 umur 6-7 tahun. Perkembangan sosial emosional anak usia dini ini termasuk anak kelas 1 sangat berpengaruh pada perilaku anak hingga dewasa. Kemampuan sosial emosional anak ini semakin bertambah seiring bertambahnya usia, dan setiap anak memiliki tahapan perkembangan yang berbeda-beda. Penting bagi guru dan orang tua untuk memahami perkembangan emosional anak kelas 1 ini, karena kemampuan sosial emosional anak ini berpengaruh pada kesuksesan akademis dan perkembangan dirinya untuk nanti. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial emosional anak yang umumnya sudah dicapai, yaitu yang pertama ada mudah tersinggung perasaannya, tapi juga bisa mengerti perasaan orang lain. Jadi anak ini sudah mengerti perasaan orang lain tetapi juga mudah tersinggung dari perkataan orang lain. Yang kedua yaitu ada selalu ingin menyenangkan orang lain dan selalu ingin menjadi nomor 1. Seperti contohnya ini, anak ingin menjadi juara 1 di kelas dan ingin membanggakan orang tuanya. Terus yang ketiga yaitu ada bisa membedakan mana yang salah dan juga mana yang benar gitu. Nah, untuk ini anak ini sudah tahu mana yang benar dan juga mana yang salah gitu. Jadi untuk pertemanan juga mereka sudah mengerti mana teman yang baik dan juga mana teman yang salah. Untuk selanjutnya yaitu sudah ada tumbuh rasa kesadaran. Jadi mereka juga sudah sadar akan lingkungannya masing-masing gitu, akan mana lingkungan yang baik dan juga mana lingkungan yang buruk. Seperti itu. Yang kelima yaitu ada mulai memahami perasaan malu. Jadi mereka juga sudah mempunyai rasa malu yang tinggi. Jadi mereka itu sudah mulai tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak. Lalu selanjutnya yaitu ada anak memulai mempelajari kaidah dan aturan yang berlaku, seperti aturan-aturan atau kaidah yang ada di sekolah. Jadi anak ini sudah mulai mengerti bahwa itu aturan sekolah yang harus ditaati. Baik, selanjutnya yaitu ada anak mempelajari konsep keadilan dan rahasia. Mereka juga sudah tahu keadilan dan juga kerahasiaan. Jadi jika mereka dikasih informasi yang bersifat rahasia, mereka juga bisa menyimpan rahasia tersebut gitu. Dan yang terakhir yaitu anak juga mudah bertengkar dan baikan lagi. Jadi mereka itu mudah bertengkar dengan temannya dan juga mudah baikan lagi dengan temannya gitu. Jadi mereka juga masih ada rasa labil dalam pertemanan seperti itu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai perkembangan sosial emosional anak kelas 2-3 usia 8-9 tahun. Anak sudah mengerti akan rasa malu dan bangga terhadap sesuatu, dan juga anak dapat mengungkapkan, menyembunyikan emosi yang mereka rasakan. Kemudian anak juga sudah mulai merespon emosi orang lain. Semakin bertambah usia anak, semakin anak dapat memahami perasaan orang lain. Kemudian anak juga sudah mulai bisa mengontrol emosi negatif mereka, mengetahui hal apa yang membuat anak merasa sedih, merasa takut, dan marah, sehingga anak juga sudah pandai mengontrol emosinya sendiri. Karena kita sedang membahas perkembangan sosial emosional anak usia 8-9 tahun, jadi di akhir kelas 3 sebagian besar anak akan menunjukkan perkembangan sosial emosional, seperti misalnya mulai suka menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini menyebutkan bahwa anak sudah memiliki teman dekat dan juga anak sering berkelompok untuk bermain bersama ataupun belajar bersama. Yang kedua, bisa membedakan fakta, fiksi, dan fantasi. Nah, di sini anak juga sudah bisa membedakan antara cerita bohong,
memang cerita nyata dan juga kejadian yang memang terjadi di lingkungan mereka sendiri. Kemudian, anak juga sudah menunjukkan perubahan emosi ekstrim, tapi cepat juga kembali seperti sedia kala. Nah, ini ketika anak sudah mulai marah, anak dapat mengontrol emosinya, dan juga anak sudah mulai bisa meredakan emosinya sendiri dan kembali ke sedia kala. Nah, kemudian anak sudah mulai melihat dunia kesehariannya dari berbagai sudut pandang orang lain. Jadi, anak sudah mengerti akan kesehariannya sendiri dan juga pandangan orang lain terhadap dirinya. Kemudian, semakin menyadari pandangan orang lain tentang dirinya. Nah, ini seperti yang disebutkan tadi, anak sudah mulai peka terhadap pandangan orang lain terhadap dirinya. Jadi, anak sudah bisa mengontrol apapun yang terjadi di dalam dirinya agar orang lain tidak menganggapnya itu sebagai hal buruk. Kemudian, ada anak mulai berbagi rahasia dan candaan dengan temannya. Seperti yang dikatakan pada poin pertama, anak sudah mulai berkelompok untuk menentukan pertemanan. Nah, di dalam pertemanan ini, anak sudah mulai dapat memberikan rahasia, menjaga rahasia, atau sudah berani untuk bercanda dengan teman dekatnya. Kemudian, anak juga sudah memiliki perasaan ingin bersikap baik, tetapi belum cermat dalam mengikuti perintah. Anak sudah tahu semua kelakuan baik, tetapi anak juga masih sulit untuk diperintahkan. Kemudian ada anak dapat memverbalisasikan konflik emosi yang ada yang dialaminya. Nah, maksud dari memverbalisasikan ini, anak sudah mulai bisa menunjukkan rasa sedih, rasa marah, rasa takut, dan bahkan rasa kecewa kepada orang yang bersangkutan. Jadi, dalam usia anak 8-9 tahun ini, anak sudah mulai peka akan perasaan orang lain, pandangan orang lain, dan juga anak sudah mulai belajar mengontrol emosinya sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai perkembangan sosial emosional anak usia 10-11 tahun, yaitu 4 sampai kelas 5 SD, yang akan disampaikan oleh Magfira Salsabila. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan perkembangan sosial emosional anak kelas 4 sampai 5 SD pada umur 10 sampai 11 tahun. Nah, kalau perkembangan sosial emosional pada umur 10 sampai 11 tahun ini, anak mulai menyesuaikan diri dengan perubahan fisik, dan sebagian dari mereka juga sudah ada yang mulai memasuki masa puber. Menurut National Institutes of Health melansirkan bahwa pada rentang usia ini kebutuhan anak untuk diterima sebagai sebagian kelompok semakin besar, sehingga fokusnya lebih besar untuk teman. Dan berikut ini adalah perkembangan sosial emosional lain yang ditunjukkan anak di akhir kelas 5 SD. Nah, yang pertama ada lebih bisa mengendalikan emosi, tetapi masih sering mengalami mood swing dan rasa tidak percaya diri. Maksudnya di sini tuh seorang anak mungkin bisa menahan diri dari marah saat kecewa, tetapi masih mudah merasa sedih atau cemas. Terus yang kedua, mulai mengetes sejauh mana mereka bisa mengubah batasan dan aturan yang sudah ada. Contohnya yaitu seperti seorang anak mungkin mencoba membujuk orang tua untuk mendapatkan izin lebih lama bermain di luar rumah. Lalu yang ketiga, mulai pandai mengatasi konflik dan bernegosiasi. Contohnya yaitu seorang anak sudah bisa menyelesaikan perselisihan dengan temannya tanpa harus melibatkan orang dewasa atau orang tuanya. Lalu yang keempat ada mulai banyak mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Maksudnya di sini, jika ada kegiatan seperti bazar atau yang lainnya di sekolah, si anak ini sudah mulai menentukan sendiri apa yang diminatinya tanpa harus bergantung pada orang tua. Lalu yang kelima ada sudah memiliki hubungan pertemanan yang lebih kompleks dan kuat. Nah, pada umur sebelumnya kan si anak masih milih-milih pertemanan, sedangkan di umur 10-11 tahun ini si anak sudah mulai memiliki beberapa teman dekat yang mereka percayai. Lalu yang keenam ada lebih banyak aktif pada kegiatan bersama teman dibandingkan keluarganya. Nah, karena mereka sudah memiliki geng atau circle tadi yang mereka percayai, jadi mereka itu lebih banyak aktif di kegiatan dengan temannya atau lebih sering bermain bersama teman dibandingkan dengan keluarganya di rumah. Lalu yang ketujuh,
ada mulai tertarik pada teman lawan jenisnya atau pura-pura tertarik pada teman lawan jenisnya agar diterima oleh teman sebayanya. Maksudnya di sini seorang anak mungkin mulai merasa tertarik pada teman sejenisnya yang berbeda jenis kelamin. Kalau kalian gimana nih? Apa pernah mengalami hal yang sama seperti ini juga? Lalu yang ke-8 ada anak mampu menyembunyikan dan mengungkapkan emosinya serta mampu merespon emosi dari orang lain. Contohnya yaitu seperti ketika seorang anak bisa menunjukkan rasa senang saat mereka diberi hadiah, namun mereka juga bisa menyembunyikan rasa kecewa saat mereka itu kalah dalam suatu permainan. Lalu yang ke-9 ada anak mampu mengetahui apa saja yang membuat dirinya merasa sedih, takut, dan juga marah, sehingga anak mampu mengadaptasi dengan emosinya dan lingkungannya. Maksudnya di sini yaitu seorang anak mungkin menyadari bahwa ketika mereka disalahpahami oleh temannya itu membuatnya marah dan belajar bagaimana mengekspresikan perasaannya dengan baik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Magfira Salsabila. Selanjutnya yaitu materi mengenai perkembangan sosial emosional anak kelas 6 usia 12 tahun yang akan disampaikan oleh Saudari Silpa Binurani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai perkembangan sosial emosional anak kelas 6 atau usia 12 tahun. Nah, pada usia ini, peningkatan dalam kemampuan berinteraksi sosial, pengembangan identitas diri, serta pengelolaan emosi yang lebih matang. Mereka mungkin lebih memahami kompleksitas hubungan antara pribadi dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan kebutuhan individu dengan kebutuhan kelompok. Selain itu, mereka juga dapat mengalami peningkatan dalam pemahaman diri, termasuk keinginan untuk mengeksplorasi identitas mereka dan mempersiapkan diri untuk transisi ke masa dewasa. Kemudian, ada tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan di dalam perkembangan sosial emosional anak pada usia 12 tahun atau setara dengan kelas 6, yaitu yang pertama, mereka sangat peduli dengan pandangan orang lain. Pada tahap ini, anak sangat memperhatikan bagaimana dirinya dilihat oleh orang lain, tetapi juga menyadari bahwa orang lain mungkin tidak merasakan atau memahami pengalaman dengan sempurna. Contohnya, seorang anak mungkin khawatir tentang apa yang dikatakan teman-temannya tentang penampilannya, tetapi juga menyadari bahwa orang lain mungkin tidak sepenuhnya memahami perasaannya. Kemudian yang kedua, mulai bisa membaca perspektif dan emosi orang lain. Anak mulai mampu mengenali dan memahami perasaan serta sudut pandang orang lain. Contohnya, seorang anak mungkin menyadari bahwa temannya sedang sedih karena sesuatu yang terjadi dalam keluarganya, dan mereka dapat merasa empati terhadapnya. Selanjutnya yang ketiga, mampu menentukan sudut pandang dalam melihat suatu masalah. Dalam hal ini, anak mulai mengembangkan kemampuan untuk melihat sudut pandang. Contohnya, seorang anak mungkin dapat memahami bahwa suatu keputusan dapat memiliki konsekuensi yang berbeda bagi setiap orang yang terlibat. Yang keempat, mulai bisa mengendalikan reaksi terhadap suatu hal. Anak mulai belajar untuk mengontrol emosinya dan menyesuaikan reaksinya terhadap situasi yang berbeda. Contohnya, seorang anak mungkin belajar untuk tidak marah secara impulsif saat menghadapi frustasi, tetapi mencoba untuk mencari solusi atau mengekspresikan perasaannya dengan cara yang lebih konstruktif. Yang kelima ada mulai bisa menempatkan diri di berbagai situasi dan lingkungan yang berbeda. Anak mulai merasa nyaman dan mampu beradaptasi di berbagai situasi dan lingkungan yang berbeda. Contohnya, seorang anak mungkin bisa bermain dengan baik di taman bermain yang ramai atau berinteraksi dengan baik di kelompok belajar yang kecil. Yang keenam yaitu mengetahui tentang baik buruk, nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Dalam hal ini tuh anak mulai memahami perbedaan antara perilaku yang diterima dan tidak diterima dalam masyarakat, serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam lingkungannya. Contohnya, seorang anak mungkin tahu bahwa berbohong dianggap tidak baik dan jujur dianggap sebagai nilai yang baik dalam keluarga atau sekolahnya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin, semua materi mengenai aspek perkembangan sosial emosional anak di SD telah tersampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada yang telah menyimak dan juga mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.